2022 saya ngelihat ada iklan di Instagram. Apa tuh? Iklan. Yang penting ya ada niat terus gitu. Jadi jangan jiper duluan gitu. Kecamatan Neglasari berdekatan dengan Bandara Soekarno-Hatta. Iya dong. Kita kecamatan internasional. Saya awalnya dari lomba. Karena menang itu saya dikirim ke Paris. Kalau dibilang saya nggak punya modal gini itu basi ya. Basi kayak gitu. Basi, jangan pakai alasan nggak punya modal. Halo, salam sejuk nih, selamat datang kembali di podcastnya Reksa, Rumah Ekonomi Kreatif Sahabat Andalan. Perkenalkan, saya Purwo Pujasera dan kita kedatangan dua bintang tamu. Yang pertama itu ada seorang fashion designer yang namanya Deni Wardi ya. Enaknya dipanggil apa nih? Ibu, kakak, atau gimana? Ya boleh panggil Kak aja biar akrab ya. Oke, Kak Deni ya. Muda nih di Neglasari. Halo. Oke, ini kita kenalkan Kak Deni Wardi. Dia seorang fashion designer dan satu lagi kita kedatangan juga salah satu narasumber kita. Ya, namanya Mas Heru Maulana. Ini sebagai apa Mas Heru? Kalau boleh tahu? Ketua Forum UMKM Kecamatan Neglasari. Ketua Forum UMKM Kecamatan Neglasari. Wih, hebat nih. Berarti ada dua orang hebat. Ya kalau bisa dibilang ada pepatah, ini salah satu seperti kecap SH ya. Iya, sama-sama aset kota Tangerang. Oke. Bisa aja kesempatan. Oke, untuk Kak Deni nih, ini kan seorang fashion designer ya. Iya. Boleh tahu nggak sih sejarahnya kakak ini menjadi seorang fashion designer dan produknya apa? Sejarahnya ya. Kalau background formal saya bukan fashion designer, saya backgroundnya arsitek. Oh, arsitek. Pendidikan arsitek ya. Dari Universitas Indonesia gitu. Tapi kemudian saya tertarik sama fashion designer dan itu saya ambil sekolah lagi. Oke. Ada namanya SMOD di Jakarta, jadi sekolah fashion. Jadi saya belajar kursus di situ beberapa bulan dan terus continue kursus dan saya tertarik di fashion. Tapi kalau awal tertarik di fashion itu memang karena ada stimulusnya apa sih? Triggernya gitu? Ini ya, perempuan ya. Oh, perempuan. Biasanya tertarik sama fashion atau iya. kuliner. Kalau kuliner saya nyerah. Dan karena saya punya background, kalau arsitek itu kan perpaduan seni sama teknologi, ya. Jadi interest dari seninya itu larinya ke fashion. Karena setelah berumah tangga juga lebih mudah untuk dikerjakan dari rumah. Gitu. Cuman intinya terus belajar. Sampai sekarang pun saya masih terus. Oh gitu, sampai sekarang masih belajar kan? Kita harus, kalau saya punya prinsip mau apapun itu saya adalah gelas kosong. Oke, gelas kosong. Gelas kosong itu artinya apa? Saya selalu siap untuk diisi dengan sesuatu yang lebih baru lagi. Oke, filosofis banget ini. Gelas kosong. Nah, kalau untuk masalah produknya ini boleh dikenalin nggak sih ke teman-teman Reksa sendiri? Produknya Iya. Tahun ini, 2022 saya ngelihat ada iklan di Instagram. Apa tuh? Iklan menarik banget tuh, UMKM Award, keren tuh gambarnya. Saya tertantang untuk ikut di situ dan akhirnya alhamdulillah melalui proses saya bersyukur waktu itu tidak salah saya memutuskan untuk ikut. Karena saya jadi banyak pengalaman, jadi banyak ilmu, dikasih ilmunya banyak banget sama dinas, jadi kenal relasi, jadi kenal mas-mas. Ini Kak Deni, ini produk Aramara ya berarti ya produknya. Ini kalau boleh tahu emang mengalami proses nama sebelumnya atau memang dari awal ini? Dari awal Aramara, sebelum peluncuran saya udah daftarin ke HKI, jadi udah ada ininya ya, hak mereknya gitu, jadi tidak ada perubahan nama, hanya saja ada perubahan logo sempet gitu ya, sempet dari yang dulu tuh agak terlalu rapat, terus kita ubah logonya jadi agak lebih mudah dibaca. Itu aja perubahannya sih. ini Hanya itu aja, logo visual ya. aja. Kalau boleh tahu filosofi dari Aramara ini namanya dari mana itu? Kenapa? Kak Den.
ini juga nama spontan. Oh, nama spontan. Dari Bang Adul kan? Jadi sebenarnya ini mungkin saya cerita untuk menginspirasi ya, Iya. terutama untuk mungkin adik-adik kan ada yang tertarik di fashion di Tangerang. Bingung saya mau belajar di mana nih ya Kak ya. Nah, itu gitu juga banyak juga ya. Apa di Tangerang ada nggak sih? Tangerang banyak gitu. Teman saya ada yang ngajar juga gitu. Jadi kayak course-course gitu. Tapi kalau saran saya kalau mau belajar nggak nanggung-nanggung dan kemungkinan misalnya dia ada kemampuan, cari yang bagus sekalian. Oh, Jadi itu kita sarannya. dapat standarnya tuh bagus gitu loh. Jadi kayak misalnya saya waktu itu ngambil Esmod tuh yang di Jakarta, dia buka tuh kursusnya ada, nggak harus sekolah resminya kok mahal gitu. Atau beberapa sekolah kayak yang di Serpong atau di Mata tuh saya lupa di daerah Kelapa Gading itu juga ada. Nah bisa ngambil di situ. Ambilnya yang kursus-kursusnya aja lah. Kalau itu biasanya rata berapa lama pendidikan? Rata-rata aja mungkin. Sebulan ya. 2 bulan, terus bisa disesuaikan sama waktu kita gitu. Terus rajin juga online juga gitu kan, belajar online kan banyak. Itu yang penting ya ada niat terus gitu. Jadi jangan jiper duluan gitu. Oh, jangan ini juga. Iya, pokoknya belajar aja jangan jiper duluan. Terus kalau dibilang saya nggak punya modal gini itu basi ya. Oh, basi kayak gitu. Basi, jangan pakai alasan nggak punya modal gitu. Mulai dengan apa yang kita punya, dengan kemampuan kita yang ada dan jadikan itu yang terbaik. Misalnya dia baru bisa, aku cuma bisa terima jahitan bikin satu gini ya udah bikin aja dulu itu. Tapi yang bagus sekalian kan nanti orang bagus nih sama si itu aja, beli balik lagi, terus nanti bagus nih masih itu aja gitu. Jadi jangan pernah bilang ini kan harus orang punya duit gini enggak gitu. Jadi jangan kalau saya agak ini ya agak dalam, bagi saya alasan itu sampah. Dalam, karena yang penting niat. Kalau niat bisa kayak gini deh. Yang di award ini UMKM berapa banyak orang yang ngeliat tuh UMKM Award, kan pasti banyak yang lihat. Iya benar. Berarti seleksi alam. Seleksi alam. Jadi seleksi alam benar. Gitu. Jadi semua balik lagi ke kita. Kalau niat bisa, tapi harus dibekali sama ilmu. Iya, seimbang ya niat dan ilmu. Niat ilmu cari dan jangan pernah merasa puas. Benar. Kalau saya orangnya nggak ngerasa puas. Dan saya itu makanya saya selalu menganggap diri saya gelas kosong. Artinya apa? Selalu siap belajar, selalu siap terima masukan, mau dari siapapun itu. Misalnya dari karyawan saya, atau dari orang yang lebih berpendidikan atau yang kurang berpendidikan. Kadang mereka punya pandangan yang kalau kita formulain tuh bagus ke kita. Gitu. Jadi nggak bisa cuman yang menurut saya ini gini. Susah. Mas Heru kan sebagai ketua forum UMKM Kecamatan Neglasari kan. Mungkin banyak teman-teman atau warga Neglasari yang belum tahu, ya kan? Boleh dong dijelasin kapan berdirinya dan sudah berapa UMKM yang tergabung? Terus gimana sih caranya untuk mau gabung di UMKM ini? Ya, kalau UMKM Kecamatan Neglasari berdiri itu sudah, kita kan ini ada masa baktinya ya. Masa baktinya. Masa bakti. Saya juga kebetulan memang menggantikan ketua UMKM sebelumnya. Meneruskan di masa bakti sampai 2023 tahun besok. Untuk berdiri sih udah beberapa tahun yang lalu. Oh gitu, sudah lama ya. Nah, kebetulan juga kita di setiap kelurahan itu ada koordinator kelurahan masing-masing. Jadi misalkan UMKM yang mempunyai produk atau usaha kecil mikro itu tiap kelurahan kita udah punya order. Jadi bisa sharing lah atau bergabung gitu. Berarti cara mendaftarnya mereka tinggal mengajukan di kelurahan. Kelurahan ada ordernya masing-masing. Atau untuk masalahnya ada biaya atau gimana? Nggak ada, gratis. Oh, free ya. Oke. Karena kita kan buat memajukan ekonomi masyarakat kan, UMKM. Berarti sudah lama dan untuk kepemimpinannya Mas Heru ini 2023 habisnya ya? Berarti? Baru ya. Untuk Kak Denny boleh di-share gak sih prestasi Kak Denny ini sudah
apa aja gitu. Mungkin buat motivasi teman-teman juga kan. Ini saya share dengan niat buat memotivasi ya, gitu, memotivasi karena ikut lomba, ikut kejuaraan itu sangat-sangat bermanfaat. Iya. Membuka akses dan membuka istilahnya rezeki yang banyak lagi. Iya. Nah kalau saya qadarullah-nya, saya awalnya dari lomba. Jadi 2014 tuh saya ikut lomba rancang busana muslim nasional. Dulu di majalah Nur tuh, majalah hardcover Nur. Cuman sekarang udah jadi digital. Nah ikut lomba itu lomba nasional. Itu lomba tahun yang ke-10. Nah alhamdulillah saya dapat juara 1 nasional. Baru 14 berarti ya. Baru 14. Nah dari situ saya tumbuh tuh kepercayaan diri, makanya buka rumah jahit sendiri. Dan ini mungkin yang nggak disangka-sangka, dari Kementerian Parekraf, karena menang itu saya dikirim ke Paris. Apa yang Mas Rachel bikin kemarin? 2014. 2014. Sebelum yang kemarin itu. Jadi sempat ikut ada acaranya, namanya di sana tuh Premier Vision, sekitar hampir seminggu 2 minggu gitu. Di sana tuh saya jadi melihat bagaimana industri fashion itu dunia sebegitu seriusnya dan sebegitu besarnya dan bisa buat naikin ekonomi banget. Jadi saya bukan ikut fashion show, saya nggak keluarin uang, nggak segala macam, tapi saya datang kayak di sini mungkin istilahnya kayak pameran tekstil aksesoris terbesar sedunia, itu saya lihat. Dan saya berterima kasih, kalau dibilang government nggak support, saya dapat kok waktu itu hadiah, nggak disangka-sangka. Jadi ikut lomba itu membuka. Nah dari situ tuh saya mulai masuk, kenal media apa segala macam, terus launching segala macam gitu. Tahun 2020 saya ditawarin sama Bank Indonesia Banten buat jadi mitra binaan. Saya ikutin kurasi segala macam. Nah ternyata mereka tuh bikin evaluasi sendiri tuh tiap tahun. Itu tahun 2020 saya dapat award lagi, jadi the most inovatif UMKM inovatif binaan Bank Indonesia. Mental real pengusaha itu bukan mental begging, kita mental giver, harus mental giver gitu. Jadi kita kontribusi apa, dia kan juga senang kalau misalnya ada SDM yang bisa ikut nih, ya sama mereka juga senang. Nah saya mau nanya nih dengan pertanyaan yang sama, ada nggak sih perbedaan ketika tidak pandemi sama pandemi sebagai pelaku usaha, dan juga untuk Mas Heru sebagai ketua forum? Nah mungkin Mas Heru dulu. Perbedaannya ya? Dari melihat sudut pandang pelaku UMKM ini. Perbedaannya tetap tersenyum sih mereka, kok. Tetap tersenyum. Ada nggak sih yang dilihat dari sudut pelaku ketua forum ini melihat UMKM? Ada nggak sih kendala-kendalanya yang ditampung? Mereka kalau memang kan situasi waktu itu lagi ini banget ya, down banget, dan PPKM, yang kuliner juga dibatasin untuk makan. Cuma ya mereka tetap semangat sih, produktif untuk tetap usaha. Karena rezeki sudah ada yang ngatur. Dan sekarang pasca pandemi ini ngeliatnya seperti apa? Alhamdulillah lebih dari kemarin. Lebih kemarin ya. Untuk kalau kali ini sendiri nih? Pandemi kemarin saya melihatnya dari sisi awalnya memang mengagetkan ya, karena kan tiba-tiba. Jadi apalagi saya waktu itu baru aja buka yang di sini 2020 awal tuh saya baru buka butik, punya plan. Tahun berapa itu berarti? 2020 awal. Saya pindah ke Tangerang. Jadi benar-benar baru buka, baru punya plan panjang. Kemudian nggak ada jelang 3 atau 4 bulan, kantep pandemi. Plan jadi berubah lagi. Bukan berubah lagi, luar biasa ya. Luar biasa. Konsep gitu. Jadi berubah banget. Nah di situ saya belajar untuk surviving. Surviving karena saya tidak mau ini tutup. Jadi saya kekeh, saya nggak mau tutup. Cuman kalau nggak tutup gimana caranya? Kan tetap harus menghasilkan uang. Kan bisnis, kita harus tetap menghasilkan uang. Ini bagaimana caranya nih lagi pandemi gini bisa menghasilkan uang, sedangkan orang boro-boro beli baju ya. Iya kan? Iya benar, kemarin fokusnya di kebutuhan pokok ya. Terus akhirnya saya berinovasi, bikin tetap fashion jalan, dan ada satu lagi saya bikin untuk medical. Cuman saya nggak bikin APD, saya bikin yang, karena APD kan ada standarnya, saya bikin yang
semacam kayak surgical gown buat dokter-dokter yang di rumah sakit, dan itu sangat membantu usaha juga. Dan sekarang jadi salah satu ya sumber income juga. Jadi kita ngelihat, jadi gini, kalau ada problem kita ngelihatnya itu jadi jalan ada masalah kan. Iya, pasti benar. Masalah butuh solusi. Iya, ada masalah ada solusi. Iya. Jadi kita cari yang pemberi solusi. Tinggal diputar gimana cara kita memberikan solusi. Karena kalau kita bisa memberikan solusi, itu sebenarnya adalah celah bisnis. Mulai. Jadi kalau orang usaha harus pandai kalau ada masalah ngelihatnya butuh solusi. Malah sekarang saya pandemi malah seneng. Kemarin tuh pandemi jadi bisa belajar digital. Saya jadi dipaksa nih go digital masuk market. Sebelumnya tuh nggak begitu aktif di digital. Jadi benar-benar ngandelin penjualan offline sama konsinyasi ke mall. Nah, adaptasi lagi berarti ya? Adaptasi. Sebagai pelaku usaha juga, fashion designer, ada nggak sih pengalaman unik lucu yang mungkin nggak bisa dilupain gitu? Banyak orang mungkin salah paham tentang fashion designer itu apa? Ada nggak sih pengalaman unik gitu? Pengalaman unik. Jadi sebenarnya orang kita tuh masih banyak belum paham fashion designer itu tidak hanya sekadar penjahit. Bukan dari penjahit. Jadi misalnya ada yang datang ke saya, terus dia bawa referensi dari internet, terus minta saya bikinkan plug seperti itu. Kalau saya agak secara halus saya bilang saya tidak mau melakukan itu, tapi saya akan desainkan untuk kamu sesuai dengan ini semua, saya sarikan jadi satu. Jadi saya berkarya. Berarti seenggaknya ini Kakak Denny ini mendesain sekaligus menjahit atau memang desain jahit di luar atau gimana? Kalau desainer tuh dia jarang yang bener-bener ngejahitin satu-satu, kan customer banyak, kan dia punya menjahit. Berarti konseptor kan ya. Untuk sekarang Kak Denny, kalau orang pengen tahu produknya dan pengen datang, store di mana sih? Boleh info ke teman-teman. Dekatnya di mana? Masih belum disebut ya. Sampai. Iya, kalau di Jalan Marsekal Surya Dharma nomor 1 itu ada apartemen Taman Sari Skylon yang satu building dengan Hotel Kiryat. Itu kami Aramara Butik ada di main lobby-nya. Jadi begitu buka pintu langsung kelihatan. Mungkin baru buat di situ sih yang ini kita coba kelola sendiri. Ya? Tapi ya strategis banget ya, dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta juga. Alhamdulillah, kan sebelahnya hotel, jadi kayak kemarin tuh banyak jemaah haji berangkat, mereka banyak yang menginap di situ, itu juga sebenarnya customer. Kak Denny, ada nggak sih pesan atau tips gitu kan untuk pelaku UMKM nih? Menurut saya pribadi ya pengalamannya sudah sampai go internasional gitu. Mungkin tahu lah benang merahnya di UMKM. Kira-kira apa sih Kak tipsnya Kak? Fokus ya. Iya. Jadi kan UMKM usaha mikro, kecil, menengah, terbesar, konglomerasi atau apa. Tapi kan basicnya adalah usaha. Iya, benar. Jadi yang difokus adalah usahanya. Ya, karena apa? Kalau usahanya nggak jalan, ya dia nggak akan bisa hidup dari situ. Intinya mau usaha apapun bentuknya berarti ya? Iya. Jadi kalaupun berkumpul bersama ya bagaimana nih supaya usaha kita lebih maju. Gitu. Jadi fokus di situ. Pasti ada namanya kalau apalagi beragam lapisan ya, akan ada banyak cerita. Iya, banyak warna. Akan ada banyak warna, ada banyak cerita, tapi semua itu di bawahnya difokus usaha. Gitu. Karena kalau enggak, nanti jadi hanya sekadar wacana. Bukan bergerak usaha. Ya. Betul. Gitu. Jadi fokusnya apa? Usaha itu apa? Begini, profit, begini. Olahraga logika kan? Iya. Nah, olahraga logika. Jadi itu yang difokuskan. Jadi bisa sama-sama misalnya mungkin kayak Mas Heru ada target gitu ya. Oke, kita berkumpul saat ini. Oke, tahun 2023 kita kumpul lagi, kamu harus sudah punya ini. Iya. Jadi di challenge. Saya kalau misalnya ketemu taruhlah adik saya gitu ya, adik saya di usaha. Saya ketemu, saya challenge. Ya udah nanti tahun depan kita ketemu lagi, kamu udah buka store ya. Wah, Mbak dari mana nggak tahu. Pokoknya saya ketemu lagi, saya mau dengar kamu cerita, kamu punya store. Dan untuk Mas Heru nih, tips-tipsnya apa sih? Semoga
tetap komitmen aja sih segala sesuatu yang ada di Neglasari, terutamanya UMKM Kecamatan Neglasari, agar bisa terekspor lah semuanya. Karena bagaimanapun Kecamatan Neglasari berdekatan dengan Bandara Soekarno-Hatta. Iya dong. Kita kecamatan internasional. Saya internasional. Harus ke booming, ya. Harus terus maju. Optimis? Optimis. Optimis banget ya. Lanjutkan. Oke. Dan jangan lupa nih buat teman-teman yang mau nonton ini yang belum tahu channelnya apa, jangan lupa nih di follow dan di subscribe nih, linknya di bawah ini. Subscribe, bukan subscribe ya. Subscribe. Oke, dan bye.